Itulah bedanya. Sehingga ada diskriminasi bagi Anda yang menulis karya ilmiah yang berupa skripsi, tanpa diragukan lagi boleh masuk daftar ke S2. Karena salah satu syarat untuk S2, skripsi Anda akan ditanya. Tapi bagi Anda yang tidak menulis skripsi, untuk masuk S2, Anda harus punya karya dulu yang sejajar dengan skripsi. Lulus langsung mau masuk S2, meskipun IPK Anda bagus, kalau tidak menulis skripsi, tidak mungkin bisa masuk S2. Oke, lingkup materinya apa? Ini akan dibahas selama 1 semester. Teori-teori yang mendasari kegiatan penelitian. Jadi Anda mungkin sekarang bingung, masih belum tahu apa itu penelitian, ya, apa itu metode penelitian, ya, di dalamnya itu bagaimana mengumpulkan data dan bagaimana menganalisis data. Ini karya ilmiah yang belum pernah Anda lakukan sekalipun. Disinilah kedewasaan Anda sebagai seorang calon sarjana akan menonjol berbeda dari yang lainnya. Anda memahami penelitian dengan baik, berarti Anda bisa menulis skripsi dengan cepat, secara tuntas ya. Tapi kalau Anda tidak memahami metode penelitian dan lain sebagainya, itulah yang dialami oleh senpai Anda. Kenapa skripsi padahal tebalnya hanya 100 lebih, tapi sampai 2 tahun. Ya, kebangetan itu ya, kalau 2 tahun. Bahkan 2 tahun nggak kelar-kelar, akhirnya mereka beralih ke jalur non-skripsi. Itu sangat luar biasa penurunannya itu. Luaran dari mata kuliah ini, nah dari sekarang pikirkan, yaitu proposal penelitian. UTS, UAS itu hanya sekedar bumbu. Kalau proposal Anda sudah bagus, saya meng-ACC, insya Allah dosen lain akan meng-ACC ya, penelitian Anda. Dari sini karya ilmiah. S1 produknya adalah skripsi, S2 produknya tesis, S3 produknya disertasi. Kenapa ada orang bertahun-tahun kuliah S3 sampai belasan tahun, bahkan kuliahnya di Jepang, kok pulang hampa tanpa gelar? Itu karena tidak bisa menuntaskan penelitian, karena dia tidak tahu apa itu penelitian, karena dia kurang paham bagaimana penelitian harus dilakukan. Ya. Sudah belasan tahun di Jepang pulang tanpa gelar, itu aneh kan? Oke, nah ini luarannya. Jadi target Anda beri dari sekarang, silahkan nanti itu ya, proposal penelitian Anda. Proposal penelitian skripsi Anda. Anda punya ini, dan itu harus orisinal, jangan sampai warisan dari senpai Anda, karena kami tahu proposal yang pernah dibuat mahasiswa, pernah kami baca diantaranya, ada yang ditolak, ada yang diterima. Kalau diterima berarti sedang digarap, kalau ditolak berarti kurang bagus. Nah, kalau Anda mau memasukkan proposal itu lagi, tidak mungkin akan diterima, ya, kecuali diperbaiki dulu. Ini luarannya. Tanpa ini, apapun nilai Anda tidak akan lulus, ya. Oke, dicatat dari sekarang. Apa sih proposal penelitian? Ini nanti sampai mid-test Anda harus bisa membuat proposal. Oke, berikutnya. Teknik perkuliahan seperti apa? Ya, karena ini jumlah kelas cukup banyak dan ini kebanyakan pengetahuan dan aplikasinya dalam tulisan. Nanti ada, yaitu ada tatap muka kuliah. Selama kuliah saya akan melakukan kuliah seperti ini. Anda melihat PowerPoint, saya menjelaskan, ketika Anda melihat sambil bertanya, sambil mencatat dan lain sebagainya. Ya. Tentunya dengan ceramah, saya ceramah dulu, Anda bertanya, tanya jawab. Anda punya masalah, diskusikan dulu dengan teman. Nanti suatu saat Anda yang harus presentasi, bukan hanya saya. Nanti di akhir biasanya, proposal Anda itu seperti apa. Oke, kehadiran minimal ya dari total perkuliahan 80%. Jadi kalau saya menyelenggarakan kuliah termasuk UTS UAS 16 kali, Anda boleh tidak hadir hanya 3 kali. Setelah 3 kali, Anda tidak bisa ikut ujian. Kalaupun ada yang terpaksa kehadirannya lebih dari 3 kali, itu akan dipertimbangkan. Kalau kehadirannya tanpa alasan hanya bolos biasa, ya udah, lebih baik mundur saja. Tapi kalau tidak hadirannya itu karena Anda dikarantina, karena Anda menikah, dan lain sebagainya, itu ada tugas tambahan supaya memenuhi syarat, Anda boleh ikut ujian. Jika Anda kehadirannya 100% nilai minimal B. Jadi Anda hadir saja tiap kuliah ada, dari pertemuan 1 sampai 16, minimal Pak Dedi akan ngasih nilai B. So, kurang kumaha tuh. Oke.
Jangan ngeyel ya, apa yang saya perintahkan harus Anda lakukan. Karena latihan Anda patuh dan taat kepada pembimbing nanti. Hambatan penulisan skripsi juga karena Anda ngeyel, tidak taat pada pembimbing dan tidak mau mendengar saran-saran dari pembimbing. Nanti ada apa lagi isi perkuliahan? Ada mengerjakan soal latihan tiap pertemuan. Ya, ada latihannya untuk Anda. Kemudian apalagi mengikuti UTS dan UAS serta menyerahkan tugas akhir yaitu berupa proposal penelitian. Tanpa proposal tidak akan lulus. Ya. Berikutnya, evaluasinya bagaimana penilaian? Nanti ada nilai UTS, Anda wajib ikut UTS 25%, ada nilai UAS 30%. Kenapa nilai UAS hanya 30% kalau mata kuliah lain mungkin 50%? Ini karena ada tugas akhir. Tugas akhir juga yang menentukan. Terus karena ada kehadiran, kemudian karena ada tugas harian. Silakan Anda hitung saja. Semuanya dikumulasikan menjadi nilai batas lulusnya itu C-min sampai dengan A. Silakan Anda mau pilih apa? Mau pilih C-min, C gundul, C plus, B-min, B gundul, B plus, A-min atau A. Ada A plus. Ini dikumulasikan menjadi nilai. Kemudian, bagaimana buku sumber? Buku sumber yang wajib Anda baca. Ini wajib Anda baca. Ya. Tidak wajib Anda beli, itu terserah pada Anda. Di antaranya di sini saya angkat 3 buku, nanti saya tunjukkan. Ada pengantar penelitian pendidikan bahasa Jepang. Dulu buku ini dipakai untuk mata kuliah penelitian pendidikan. Jadi teori-teori tentang penelitian ada di sini ya. Silahkan cari bukunya, di perpustakaan juga ada. Karena saya nyumbang beberapa jilid dulu. Ya, di sini ada. Nah, buku ini Anda gunakan, nanti ada bab tertentu yang digunakan untuk mata kuliah lain. Di antaranya apa? Mata kuliah statistik. Ya. Nanti semester depan Anda wajib mengambil mata kuliah statistik. Dan akan ketemu saya lagi. Karena selama ini tidak ada dosen yang mau mengampu mata kuliah ini. Ya. Saya mencari asisten untuk mendidik mereka, para dosen-dosen pada gak mau. Liar Pak katanya. Lebih baik yang lain saja. Ini dari mata kuliah ini, buku ini. Kemudian ada dasar-dasar linguistik bahasa Jepang. Ya, ini sama saya yang nulis. Jika Anda nanti mau penelitian tentang pendidikan, tentang pembelajaran, metode, media, dan lain sebagainya, ini buku dasar utama. Jadi penelitian secara umum ada di sini, termasuk ke dalam penelitian kependidikan. Tapi jika Anda mau menulis penelitian tentang kebahasaan, budaya, dan lain sebagainya, maka buku ini yang akan menjadi acuan bagi Anda. Cari saja bukunya, ini juga di perpustakaan Anda. Dan buku lainnya diantaranya apa? Ada mengenal linguistik kognitif, kalimat pasif, dan lain sebagainya. Ini saya tunjukkan ya bukunya sekarang. Oke, diantaranya. Oke, kita lihat. Cari bukunya. Ini penelitian. Edisi terakhir ya. Ini penelitian pendidikan bahasa Jepang. Harus Anda baca. Kenapa isinya? Apa itu penelitian dan lain sebagainya. Ya, ini buku pertama. Ya, ini orang-orang guru-guru bahasa Jepang yang mau mengikuti UKG dan lain sebagainya membaca ini. Kemudian di tempat lain, ya di LPTK, UNESA, UNES, UNIMA, ya dan lain sebagainya, termasuk UNJ menggunakan buku ini. Hanya di sini saya tidak akan memaksakan Anda untuk memegang buku ini, tapi wajib baca saja, silakan. Cari bukunya ada, ya ini penerbitnya. Yang kedua tadi ya buku dasar-dasar linguistik bahasa Jepang, ya ini juga cukup menjadi referensi bukan hanya mahasiswa UPI, terutama mahasiswa sastra ya jurusan linguistik di Unpad, di UGM, di UI, mereka mengacu buku-buku ini. Bahkan mahasiswa S3 Unpad itu juga mengacu buku ini ya. Dasar-dasar linguistik bahasa Jepang. Jadi kalau Anda memang nanti berminat untuk meneliti bahasa Jepangnya, ya, kebahasaannya silahkan. Oke. Kemudian ini, nanti semester depan Anda ada mata kuliah evaluasi mungkin. Ini mata kuliah evaluasi, buku ini saya persiapkan untuk mahasiswa S2 sebenarnya. Nah di sini juga, jika Anda mau mengadakan penelitian tentang kependidikan, nanti Anda praktek di lapangan, bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara membuat instrumen, bagaimana apa yang harus Anda lakukan ada di sini. Ya.
Jadi silakan dibaca. Harga buku ini tidak terlalu mahal, ya silakan saja. Ini masih humaniora, bisa dicari di Palasari di mana. Jika Anda mau meneliti tentang kebahasaan, nanti ini saya membuat buku tentang kalimat pasif bahasa Jepang. Apakah Anda nanti mau kajian sintaksis, kajian semantis, pragmatik, kontrastif, atau implikasi dalam pengajaran, ada semua. Ini bagian dari disertasi saya dan hasil penelitian saya selama di Jepang, ada di sini. Kemudian banyak juga penelitian, ini mahasiswa S2 biasanya, ya, yang meneliti tentang Kangyoku, tentang kosakata, terutama polisemi, ini sebagai teori utamanya yang dijadikan acuan. Ya. Jika Anda mau meneliti tentang partikel, saya membuat buku partikel bahasa Jepang, ini cukup ramai juga, ya, karena di UPI sekali cetak langsung habis, gitu ya, banyak yang pesan. Ini UPI Press yang menerbitkan, silahkan. Artikel itu bukan hanya apa, di sini saya menulis tentang Kakujoshi, Fukujoshi, Keijoshi, kemudian Kakarijoshi, ya ini. Setsujokujoshi, Sujoshi, ada semua. Ya. Bukunya tipis ya, cuma 350 halaman ini. Silahkan dibaca lengkap, ada semua daripada membaca buku-buku yang tidak jelas. Ya. Kemudian di sini, jika Anda meneliti bahasa Jepang yang berkaitan dengan verba, apa ingin tahu tentang verba, seluk-beluk verba, ada ini. Ini juga UPI Press, ya. UPI Press yang menerbitkan yaitu tentang verba bahasa Jepang. Nah, ini tahun 2018, ini 2020. Kenapa yang lain buku saya itu humaniora, sementara di sini UPI Press, ini UPI yang minta. Karena tahu kalau karya saya di luar itu laku, sehingga UPI minta naskah dan lain-lain. Saya kasih 2, ternyata ya lumayan memberi sumbangan ke UPI. Silahkan dibaca. Saya tidak menganjurkan dibeli. Ya, dibaca saja. Jangan dibajak, tapi ya. Kalau dibajak, saya turun tangan langsung. Ya. Oke. Nah ini, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian. Baik penelitian S1, skripsi, S2, tesis, bahkan S3 ini ya, buku-buku ini. 2 buku terakhir ini dijadikan, 3 buku ini ya, dijadikan referensi oleh para mahasiswa S3 ya, bidang linguistik khususnya. Oke, kita kembali ke slide yang tadi ya. Ya, ini pengantar ya, buku yang harus dibaca. Kemudian bagaimana? Nah, untuk hari ini supaya Anda tidak hampa, supaya perkuliahan ada hasilnya, saya akan menyampaikan satu materi pengantar saja. Ya. Kenapa penelitian dilakukan? Dan lain sebagainya. Nanti ini slide bisa dilihat di spot OP. Ya. Pertama, kita perkembangan manusia itu ya, dalam mencari ilmu pengetahuan, itu yang menjadikan dasar kemajuan di bidang teknologi dan lain sebagainya. Ratusan tahun yang lalu ya, dikenal dengan manusia primitif ya, atau mungkin ribuan tahun ya. Manusia primitif hidupnya itu tidak jauh, pola hidupnya itu tidak jauh dengan binatang ya. Karena mereka tidak punya alat dan lain sebagainya. Terus berkembang dan lain sebagainya sehingga ditemukan alat, bahkan dengan kemajuan teknologi yaitu hasil penelitian semuanya. Jadi kenapa penelitian dilakukan? Karena penelitian itu dilakukan untuk memecahkan masalah. Satu itu ya. Memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Itu kuncinya. Semakin banyak orang meneliti, semakin ditemukan ilmu pengetahuan baru. Semakin dipecahkan masalah-masalah. Ya. Nah, itu ilmu pengetahuan. Kalau dilihat dari cara manusia mencari ilmu pengetahuan, menurut sejarah perkembangannya itu macam-macam. Ada cara kuno, ini cara yang primitif, yaitu coba-coba. Ya, trial and error. Coba-coba. Banyak percobaan-percobaan yang dilakukan para ahli, yaitu dengan menggunakan tikus sebagai objeknya, dengan serbuk atau powder yang gatal, itu kalau kena di kulit tikus, coba. Jadi supaya tikus, bagaimana, apakah tikus mulai berpikir? Tidak, supaya tidak mengalami kejadian yang telah dialami kedua kalinya. Apalagi manusia makhluk berakal.
Kalau Anda tahu di sana lewat ke suatu tempat, di tempat itu ada bangkai anjing yang bau membuat Anda muntah. Nah, besoknya Anda kalau jalan situ itu berarti Anda tidak punya otak, ya. Tidak mau berubah, tidak mau berpikir. Cara coba-coba. Ya, cara coba-coba silakan nanti penjelasannya ada di buku, ya, buku penelitian. Bagaimana caranya? Orang menemukan sesuatu dengan cara coba-coba. Percobaan ini tentunya ada yang gagal, ada yang sukses. Nah, ini cara coba-coba itu cara kuno. Ada yang gagal, ada yang sukses. Ya, ketika ditemukan pil kina sebagai obat malaria, itu juga ada cara coba-coba. Ya, orang mulai berpikir, akhirnya ditemukan suatu obat bahwa pil kina itu adalah obat untuk malaria yang berasal dari pohon kina. Ini cara kuno. Nah, cara kuno ini di zaman modern sekarang pun tidak dibuang begitu saja. Cara coba-coba di zaman modern sekarang itu lahirlah ada jenis penelitian eksperimen. Eksperimen juga coba-coba. Anda punya cara mengajar dengan cara seperti sekarang ini tidak sukses. Saya akan mencoba cara ini. Itu coba-coba. Ya sekarang namanya bukan coba-coba lagi, tapi eksperimen. Hati-hati kalau Anda mau penelitian eksperimen, tolong nanti dipelajari hal-hal seperti ini. Ya, dengan dihasilkan cara coba-coba suatu ilmu pengetahuan atau informasi yang benar, ini baru akan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, secara otoriter. Ilmu pengetahuan atau kebenaran zaman dulu itu diperoleh dari seorang yang bersifat otoriter atau dari penguasa. Ya, kata penguasa ini benar, ya harus dilaksanakan. Kalaupun tidak, ya risikonya kita dibunuh dan lain sebagainya. Ya. Galileo Galilei pertama kali mencetuskan bahwa matahari bukan mengelilingi bumi, tapi bumilah yang mengelilingi matahari. Oleh seorang penguasa di sana karena berbeda dengan paham-paham sebelumnya, meskipun salah, meskipun yang dia kemukakan benar, akhirnya dia dihukum pancung. Itulah kekejaman otoriter. Otoriter itu siapa ya? Penguasa atau raja kalau zaman dulu. Gak bisa ditentang. Kata raja ini benar, ya benar. Kata raja ini salah, ya salah. Bukan hanya raja. Kalau di daerah lebih kecil lagi kepala suku. Ya. Coba, Anda kalau pernah menyaksikan kehidupan orang Baduy, seorang kepala suku atau puun di Baduy itu bukan main wibawanya, diikuti dan lain sebagainya oleh para masyarakat Baduy. Sampai-sampai nama anak yang baru lahir dan lain sebagainya itu diberikan oleh para penguasa. Nah, penguasa di sini juga bukan berarti zaman kuno saja, zaman sekarang ada. Para mahasiswa, ya, cara otoriter muncul juga di kalangan. Misalkan seorang guru besar, seorang ahli linguistik, diikuti oleh para mahasiswanya, teorinya, dan lain sebagainya dalam penelitiannya. Ya, selama masih terbukti, itulah cara otoriter. Otoriter dalam bidang keilmuan. Jadi zaman sekarang pun masih ada. Kadang-kadang ucapan seorang ahli lebih diikuti oleh para murid-muridnya, para pengikutnya dibanding dengan apa yang diucapkan oleh seorang yang belum jelas keahliannya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kebenaran itu dari pengalaman seseorang. Apakah mulai cara coba-coba, apakah melalui ajaran dari siapa, ini diwariskan kepada anak cucunya. Ya. Terus diwariskan. Nah, pengalaman hidup inilah yang semakin mendekati kebenaran yang hakiki, ya. Nah, ini cara kuno, ya, pengalaman yang diwariskan. Oke. Dulu ada orang yang suka kaligata katanya, ya. Kalau di kampung, di daerah-daerah terpencil, untuk penyembuhannya itu harus membakar tikar. Ya, mereka berbau mistik. Membakar tikar itu untuk membuang atau mengusir setan-setan yang membawa penyakit gatal. Padahal dia gatal kaligata karena kedinginan. Ya, karena kedinginan. Bakar samak, ya, di sana dihangatkan, itu artinya, ya, suhunya dinaikkan dan lain sebagainya. Itu secara logika ke sini.
Nah, yang keempat sampai keenam ini di zaman modern, di mana manusia peradabannya sudah maju. Ya. Cara menemukan ilmu pengetahuan itu ada dua hal. Yang pertama secara induktif, yang kedua secara deduktif. Induktif itu apa? Dari pengalaman yang kecil di lapangan dihimpun, disatukan menjadilah suatu teori. Itu induktif. Ya. Nah, logika induktif dan deduktif ini bisa digunakan juga ketika kita mengajar sesuatu materi dalam bahasa Jepang. Jadi ada kasus-kasus yang kecil-kecil dihimpun, ditarik simpulan, jadilah suatu teori, ya. Itu induktif. Sementara deduktif lawannya. Ada teori dulu, teori itu dijajarkan, baru diterapkan ke dalam hal-hal yang kecil. Jadi kebalikan deduktif adalah induktif. Dua hal ini yang masih digunakan di zaman sekarang. Ada teori mengatakan semua manusia akan mati atau semua makhluk akan mati. Itu teori. Misalkan dari Quran, dari mana sumbernya, itu adalah teori secara deduktif. Semua makhluk akan mati. Ya, Firaun, raja yang paling membangkang sampai mengaku Tuhan. Dia mati. Kenapa? Karena dia makhluk. Ya kan? Raja Namrud sampai menikahi ibunya, dan ibunya yang gila, ya, membakar Ibrahim dan lain sebagainya, dia mati pula. Dan seterusnya. Nanti bisa dibuktikan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati suatu saat. Kalau waktunya tiba. Termasuk iblis, malaikat, termasuk malaikat pencabut nyawa sendiri. Dia akan merasakan sakitnya bagaimana dicabut nyawa. Itu deduktif. Kalau nggak percaya silakan buktikan saja. Ya, sendiri. Nah, dari logika yang digunakan ini mendekati pemikiran akal sehat, muncullah ya pemerolehan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, inilah metode ilmiah. Anda seorang terpelajar, segalanya sesuatu memecahkan masalah harus menggunakan metode ilmiah. Dari metode ilmiah lagi nanti muncul cabang-cabangnya, diantaranya kegiatan penelitian. Jadi kegiatan penelitian itu didasari oleh metode ilmiah. Nah, ini proses Anda. Anda nanti menulis skripsi menggunakan langkah ke-6 ini. Langkah ke-6 ini tentunya harus ditopang oleh metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya. Ditunjang oleh logika deduktif dan induktif. Ini sebagai pengantar. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Anda harus tahu nih. Penelitian itu adalah proses kegiatan ilmiah. Ya, proses kegiatan ilmiah. Apa itu kegiatan ilmiah? Nah, nanti dibahas. Apa itu penelitian? Dilakukan secara sistematis, tidak seenak gue. Ada jadwal, ada langkah-langkah tertentu yang harus dilalui. Ya, sama dengan tertib dalam wudhu. Anda mau wudhu dari cuci kaki dulu, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Tidak benar itu wudhunya, karena ada urutan-urutan yang tidak bisa dilewati. Penelitian dilakukan untuk memahami dan memecahkan masalah melalui prosedur ilmiah. Anda punya masalah dalam hidup ini, banyak masalah. Ya. Masalah-masalah itu dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Ya, apa itu prosedur ilmiah? Nanti dibahas. Ya. Anda punya masalah kan? Misalnya masalah, aduh saya lapar belum makan. Masalahnya apa? Gak punya duit. Nah, kalau gak punya duit itu pinjam aja sama teman, langsung beli nasi, langsung kenyang. Anda makan langsung kenyang. Nah, masalah seperti itu tidak perlu dipecahkan secara ilmiah. Ya. Tapi Anda, kok saya belajar gak masuk-masuk, kok saya belajar gak maju-maju, orang lain sudah mau ke Jepang, orang lain sudah lulus M3, kok saya tidak? Itu masalah. Anda harus mengkajinya. Apa yang terjadi? Masalah Anda kenapa? Oh, ketika saya belajar, orang lain bisa konsentrasi, saya tidak. Ketika kuliah gini, orang lain mendengarkan, oh saya pikiran malah kemana. Itu masalah yang harus dipecahkan. Oke. Yang keempat, apa itu penelitian? Penelitian adalah kegiatan upaya untuk memahami masalah, menggunakan teori, menggunakan metode yang tepat, dan mengumpulkan data, analisis data, dan menyimpulkan. Nah, nomor D inilah yang harus Anda lakukan. Pahami masalah.
Apakah masalah penelitian atau bukan? Ya. Setelah pahami masalah, cari teori. Harus ada teori, bukan penelitian, bukan metode ilmiah kalau tidak menggunakan teori. Gunakan metode. Metode itu apa? Cara. Nah, inilah yang harus Anda pelajari baik-baik nanti. Kumpulkan data, harus ada data, analisis dan simpulan. Apakah masalah terjawab atau tidak? Nah, ini siklusnya. Dari sekarang silahkan posisi Anda ada di mana. Masalah yang diteliti, kemudian cari teori. Jadi Anda sebelum menemukan judul, sebelum menemukan tema, Anda punya masalah dulu. Wah, saya kesulitan kalau belajar tata bahasa. Masalahnya kenapa? Kemudian cari teori, bagaimana teori cara belajar tata bahasa. Atau Anda tidak memahami partikel wa dan ga, bedanya seperti apa dalam konteks seperti ini. Cari teori. Secara cari teori, cari data. Data mutakhir akurat. Analisis data itu dengan prosedur yang tepat. Prosedur yang tepat itu bisa dilakukan kalau Anda memahami mata kuliah ini, materi yang dibahas dalam mata kuliah. Simpulan. Simpulan itu masalah terjawab. Kalau masalah terjawab berarti satu ilmu pengetahuan ditemukan. Satu masalah terpecahkan. Ini kuncinya. Gambar ini jangan lupa kemanapun Anda bawa, Anda sekarang dalam posisi di mana. Kelemahan mahasiswa, saya membimbing atau menguji bukan hanya mahasiswa S1 saja, mahasiswa S2 termasuk mahasiswa S3 ya di UP ini. Kelemahan orang Indonesia siapapun Anda yang namanya mahasiswa di sini. Kurang teori atau hasil penelitian terdahulu. Karena orang Indonesia tidak suka membaca. Kalau Anda mau menemukan satu judul penelitian yang baik, minimal untuk skripsi, ya minimal Anda harus membaca 5 skripsi. Baca 5 skripsi sampai Anda yang benar-benar dikatakan bagus dan pembimbingnya yang benar-benar orang yang ahli. Nanti Anda akan punya ide di sana. Nah, di sini baca teori. Anda itu membaca kan hanya sebagai obat tidur saja katanya ya. Ngantuk, biasa cenghar, begitu suruh membaca, baru satu alinea sudah muap dan lain sebagainya. Ini kelemahan orang Indonesia di sini. Dimanapun ada kuliah, mau di luar, mau di dalam negeri, karena kurang suka membaca, sehingga daya nalar Anda tumpul. Di sinilah. Oke. Sebelum Anda dikatakan tumpul, nanti oleh pembimbing Anda, dari sekarang tambah wawasan sebanyak mungkin. Anda banyak informasi masuk ke otak Anda tidak akan repot bawa banyak. Daripada bawa buku, ya buku untuk penelitian saya saja tadi udah ada 6-7 buku. Kalau dibawa bukunya kan berat. Tapi kalau sudah Anda baca masuk kotak Anda, orang agak akan tahu kalau Anda sedang membawa 7 buku yang berhubungan dengan penelitian. Oke, berikutnya. Mengapa sih penelitian pendidikan bahasa Jepang perlu dilakukan? Nah ini, supaya Anda nyadar dulu dari sekarang bahwa mata kuliah ini penting bagi Anda. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia berjalan sudah cukup lama, tetapi bagaimana hasilnya? Ya, di UPI sendiri bahasa Jepang tahun 65 mulai dibuka jurusan bahasa Jepang. Di Indonesia diawali dari Unpad kalau di perguruan tinggi tahun 63. Di SMA diawali tahun 60-an dari Sumedang gitu ya. Di perguruan tinggi itu hanya mengikuti apa yang terjadi di SMA. Nah, dari dulu sampai sekarang, dari mahasiswa pertama sampai mahasiswa Anda di angkatan Anda sekarang, banyak masalah yang sama. Anda kan ketika belajar kanji, masalahnya apa? Merasa terlalu banyak. Muncul satu, hilang 10. Hafal, ingat satu, yang 10 hilang, yang sudah dipelajari. Itu masalah dari dulu cukup. Zaman saya kuliah pun sudah begitu. Sebelum saya kuliah, guru-guru saya kuliah pun katanya begitu. Nah, sekarang pun masih begitu. Ini artinya pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu kurang berjalan, kurang berkembang. Di UPI sendiri termasuk ya. UPI sudah 50 tahun lebih pendidikan bahasa Jepang, tapi tidak ada hasil penelitian dosen atau siapa yang menghasilkan cara mengajar kanji untuk orang Indonesia misalnya. Cara mengajar bunpo untuk orang Indonesia dan lain sebagainya. Itu kelemahan. Yang kedua, apakah hasil pendidikan bahasa Jepang di Indonesia dapat disejajarkan dengan negara lain? Enggak, kita jauh tertinggal. Ya. Ketika Japan Foundation mengadakan program teacher training untuk para guru bahasa Jepang SMA
ya, untuk para guru bahasa Jepang SMA. Dari Asia Tenggara itu diantaranya Indonesia ya yang dipilih. Kita di ASEAN itu kalah sama Vietnam, sama Thailand, apalagi sama Malaysia. Masih di bawah. Dari kemampuan, dari apa. Jadi sarjana S1 di Indonesia masih jauh tertinggal. Yang paling menonjol adalah kemampuan komunikasi. Orang Eropa, orang Asia Timur ya, dan lain sebagainya. Mereka kalaupun tidak bisa membaca huruf kanji, tapi kalau komunikasi secara lisan itu lancar. Orang Indonesia udah ketinggalan segalanya. Ya. Apa yang menjadi permasalahan dalam pendidikan bahasa Jepang Indonesia? Termasuk Anda saja, sudah 3 tahun Anda belajar bahasa Jepang, seharusnya Anda sudah punya N3. Berapa orang di antara kelas ini yang punya N3? Coba. Kelas A, ada yang lulus N3? Siapa? KM? Kamu tahu siapa yang punya N3? Kelas A? Bisa, ya. Ada yang punya N2? Enggak. Ya, N3 itu baru syarat untuk lulus. Anda boleh ujian sidang. Kalau belum punya N3, ya belum layak jadi ujian sidang. Tapi kalau Anda punya N2, Anda masuk S2 di UPI sini. Kalau punya N2 itu, saya jamin Anda dapat beasiswa. Ya, untuk S2 itu ada beasiswa dari Tokyo Foundation. Ya, Anda akan mendapat beasiswa itu $4.000 per tahun. Coba dihitung aja. $4.000 kali berapa? 14.000. Sementara SPP yang harus dibayar ke S2 UPI itu hanya 8,5 juta per semester. 17 juta satu tahun. Anda punya laba berapa tuh dari $4.000? Tapi syaratnya punya N2. Kalau punya N1 gimana? Lebih-lebih. Selain beasiswa yang tadi, punya N1 Anda berhak mengajukan proposal untuk penelitian penyelesaian tesis itu di Jepang minimal selama 6 bulan. Ada biaya yang bisa Anda terima sebesar $7.000. Tuh, ya orang pintar mah kemana-mana gak gampang ya. Tapi pintarnya harus pintar beneran, bukan omdo. Tahu omdo apa itu? Ngomong doang, berlagak pintar, berlagak bisa, dan lain sebagainya, tapi isinya kosong, malah sombong saja. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jangan mengaku sebagai murid Pak Dedi kalau Anda sekedar sombong, gitu ya. Oke. Itu kalau punya N1. Bahkan Anda bisa ngambil double degree. Kuliah di sini 1 tahun, 1 tahun di sana, sambil menyelesaikan tesis, ujian sidang di sana. Pulangnya punya 2 gelar. Yang satu MPD dari sini, yang satu apakah di sana MED atau MA, atau bergantung kepada tema penelitian Anda. Oke. Apa yang menjadi permasalahan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia? Ya, kalau sekarang masalah sama kan di mana-mana, karena tidak bisa tatap muka dan lain sebagainya. Masalahnya keuletan ya, keseriusan Anda. Ketika Anda masuk dulu ingin ke Jepang, bagaimana? Tetapi setelah masuk dalam proses, Anda malah salah gaul misalnya, gaul dengan orang-orang yang nggak pernah belajar. Gaul dengan orang-orang yang malas belajar. Ya, lingkungan yang Anda masuki salah. Sehingga Anda cukup asal lulus saja mata kuliah. Nilai sih boleh-boleh saja, tapi kemampuan nggak ada. Itu permasalahannya, keseriusan Anda kurang. Silahkan dikaji dari sekarang. Ya, dihitung bila perlu. Sudah berapa sih uang yang dihabiskan selama kuliah di sini? Hitung saja dari sekarang. SPP sudah berapa semester Anda bayar SPP? Sudah 6 semester kan? Dengan kemarin. 6 semester kali 4 juta berapa? Biaya hidup, biaya kosan, setahun berapa? Setahun ada yang 8 juta, ada yang 5 juta. Dihitung. Sudah 3 tahun. Udah berapa juta tuh yang dihabiskan? Biaya makan lebih besar lagi. Biaya hidup. Kalau Anda kos di sini. Sebulan berapa, setahun berapa, dijumlahkan. Jumlahkan coba. Anda iseng saja jumlahkan. Berapa uang dari orang tua yang sudah Anda habiskan? Kalau SPP 4 kali 6 tadi ya, 4 juta kali 6, 32 juta kan. Kalau kosan 3 kali 8 juta, 24 juta.
36 yang 24 itu udah hampir 60 juta. Tambah biaya hidup dan lain sebagainya. Ya, sebulan Anda habiskan misalnya 3 juta, 1 tahun 18 kali 3, udah berapa juta? Jumlahkan, itu uang ya lebih dari 80 juta. Uang 80 juta itu cukup untuk biaya haji orang tua Anda, ibu dan ayah Anda. Tapi ke hajinya mereka tidak jadi karena uangnya habis sama Anda. Pakai biaya kuliah Anda. Jalan menuju surga orang tua Anda melalui jalur haji tertahan karena dipakai membiayai Anda. Nah, sekarang Anda bagaimana balas budi pada orang tua Anda? Kalau semua uang yang Anda habiskan, SPP, kosan, biaya makan, dan lain sebagainya, dibagi hari, dibagi tahun, dibagi hari, berapa per hari? Ya, berapa per hari? Jatuhnya itu lebih dari 500.000 lebih ya per hari. Nah, apa imbalan Anda? Bahasa Jepang Anda belajar kanji dan lain sebagainya. Di awal perkuliahan waktu orientasi, karena saya pernah ngomong ke dalam kelas Anda. Kalau Anda belajar kanji 1 huruf 1 hari, berarti setahun 360 huruf. Sekarang Anda sudah hampir 3 tahun. Minimal Anda 900 kanji yang sudah Anda kuasai. Menguasai 900 kanji itu N2 dijamin lulus. Coba siapa yang punya, yang hafal hampir 1000 kanji atau 900 kanji kelas ini? Realistis saja. Berapa huruf kanji yang Anda kuasai? Sok, ngomong dari kelas A, kelas B. Yang paling pandai kelas A siapa? Kelas B, kelas C, kira-kira berapa kanji yang Anda kuasai sampai hari ini? Ada yang 1000? KM? Mewakili saja, kamu KM yang ngomong. KM kelas A. Ada 1000 nggak? Enggak, Pak. Kelas B? Nggak berani, Pak. Kelas C? Sama, Pak. Berapa kanji, Lukman? Kira-kira? Ada yang menguasai lebih dari 1000 huruf? Kurang tahu saya, tapi di kelas saya ada yang udah N2. N2, berapa kanji itu? Ya, meskipun lulus N2 itu belum tentu seimbang dengan apa yang dikeluarkan orang tua Anda ya. Kenapa sih Anda bisa, yang lain tidak? Atau kenapa sih orang lain pada tidak bisa, Anda bisa? Nah itu, seharusnya Anda yang lain yang belum mampu itu, inilah metode ilmiah ya. Berpikir, bertanya gimana cara belajar si Anda. Jangan-jangan cara belajarnya seperti apa dan lain sebagainya. Bisa Anda tiru. Ya. Coba. Itu aja, secara matematis saja berapa biaya yang dihabiskan dari orang tua, dan apa imbalan Anda, berapa kanji yang Anda kuasai untuk orang tua. N berapa dan lain sebagainya. Aturan 1 semester Anda kuliah, N4 itu harus sudah, N5 ya, harus sudah dikuasai, karena materinya itu udah lebih dari N5. Untuk menguasai, memiliki N4 itu ya 1 tahun kuliah di sini. 5 semester itu N3 itu bisa. Ya, kalau Anda benar belajarnya. Itu masalah Anda. Anda tidak tertarik untuk maju, Anda tidak tertarik. Anda masih kalah oleh kemalasan. Ya, Indonesia mau maju bagaimana kalau generasi mudanya seperti Anda sekarang ini. Seharusnya yang lulus N2 itu bukan hanya 1-2. Ya, minimal kalau dari 90 orang ini 9 orang. Ya. Dan seterusnya, itu masalah yang harus Anda pikirkan. Anda ya jangan hanya ngeherinan unggul ya di dunia itu ya. Karena dunia ini perlu orang pintar, apalagi Indonesia. Perlu orang pintar, orang cerdas, dan orang yang punya moral. Anda pintar saja gak bermoral, itu jadi sampah nantinya. Ya. Oke. Untuk apa sih penelitian? Untuk memintarkan Anda itu. Ya. Supaya Anda pintar, supaya Anda cepat lulus. Ya, pertama, penelitian dilakukan memecahkan masalah ya secara logis dan ilmiah. Anda jomblo itu tidak perlu diteliti.
Kenapa sih saya jomblo? Kalau mau berpikir secara kritis menggunakan ilmiah, Anda bisa introspeksi. Kenapa sih setiap saya mendekati cewek selalu nolak saya? Padahal di awal dia sudah memberikan harapan, sudah memberikan sinyal sepertinya mau menerima saya. Tapi kenyataan dia nolak melulu. Nah, orang yang pintar yang menggunakan akal, penolakan yang pertama dianggap wajar, penolakan kedua itu bukan wajar. Itu artinya Anda gak berubah. Kalau tahu cara pertama gagal, ya ganti cara. Itulah orang yang berpikir. Ya. Coba Anda lebih banyak, Lukman kamu sendiri, Lukman Saputro, lebih banyak ditolak, lebih banyak diterima kamu. Ditolak Sensei. Berapa kali pernah ditolak? Cuman 3 kali Sensei. Cuman 3 kali. Aib itu tolakan itu. Diterima berapa kali? Belum pernah Sensei. Belum. Jadi 3-0 kamu ya. Kalau 3-0 itu di leg kedua udah kamu itu kecil sekali kemungkinan. Kamu menolak pernah? Pernah Sensei. Berapa kali? 1 kali. 1 kali ya, 3-1. 3 kali ditolak, 1 kali menolak, masih belum seimbang. Berarti cara kamu yang kurang. Ya. Itu bisa dipelajari baik-baik dong. Cara Anda mungkin ada suatu sikap Anda atau perilaku Anda yang tidak disukai oleh kebanyakan wanita. Mungkin di sana. Di sanalah perlu teman dekat, ada yang memberikan nasihat dan lain sebagainya. Sebenarnya kamu tampan, misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kamu ngomong, mulut kamu bau, kamu nggak sadar. Ketika kamu dekat dengan orang lain, ketiak kamu itu bukan main bau bawang. Misal. Ya, oke. Jadi jangan sampai ada kegagalan yang kedua kalinya. Oke, memecahkan masalah secara logis dan ilmiah. Anda nanti punya masalah. Masalahnya boleh masalah pembelajaran, boleh masalah linguistik, boleh masalah budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menemukan sesuatu yang baru. Tadi saya katakan, satu penelitian tuntas, satu masalah terpecahkan, satu ilmu pengetahuan tercipta. Ya inilah, ada sesuatu yang baru. Mengembangkan ilmu pengetahuan jelas. Anda boleh mengembangkan ilmu, menambah ilmu, menyanggah ilmu, dan lain sebagainya. Validasi teori lama. Teori lama mungkin saja sudah usang, karena data sudah berubah, zaman sudah berubah, kondisi sudah berubah. Dan ujungnya memperkaya ilmu pengetahuan. Jadi kalau di sini, di Jepang itu ada 400 orang mahasiswa, semuanya jalur skripsi, dan skripsinya bagus-bagus, maka tidak menutup kemungkinan teori baru 400 atau 400 masalah terpecahkan, sehingga Indonesia tidak seperti dulu. Masalah itu berubah dan seterusnya. Ini fungsi penelitian. Nanti lebih jauh dibahasnya. Jadi jenis penelitian berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Silakan nanti dibaca di buku. Ada yang namanya penelitian dasar atau fundamental research atau basic research. Itu penelitian yang dilakukan orang ilmu murni. Orang kimia, ya, orang fisika, ya, menguraikan atom dan lain sebagainya, itu ilmu murni. Orang kedokteran menemukan sel dan lain sebagainya, itu adalah ilmu murni. Orang linguistik menemukan teori baru tentang linguistik, itu adalah penelitian dasar. Nah, penelitian dasar ini teori-teori yang dihasilkan oleh orang-orang eksakta, orang sosial murni, orang linguistik, bisa diterapkan ke dalam pendidikan. Itu namanya penelitian terapan. Hasil teori linguistik mengatakan bahwa ini adalah begini, terapkan kita dalam mengajar bahasa Jepang. Oh, ternyata bagus. Itu namanya applied research atau penelitian terapan. Anda boleh. Penelitian dasar boleh, penelitian terapan boleh. Yang ketiga ada penelitian tindakan atau action research. Ini penelitian untuk menjawab masalah itu bukan teori, bukan eksperimen, tapi dengan tindakan langsung. Sehingga dalam dunia pendidikan ada istilah PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, Anda untuk skripsi mau menggarap PTK jangan dulu, karena PTK itu bersifat kelompok, sementara skripsi Anda harus mandiri di bawah naungan pembimbing Anda. Jadi jangan coba-coba, saya mau menulis PTK lah untuk pengajaran dan lain sebagainya. Yang keempat ada penelitian evaluatif.
deskriptif atau evaluation research. Ini penelitian untuk mengukur keberhasilan, kegagalan, keterlaksanaan atau pencapaian tujuan. Kalau dunia pendidikan ya di dalam dunia pendidikan, proses pelaksanaan pendidikan. Nah, salah satunya kalau di jurusan di sini ada evaluasi kurikulum, ada perubahan kurikulum, terus itu maksudnya adalah penelitian evaluatif. Dulu, zaman dulu waktu tahun 90-an, mahasiswa UPI di sana masih berjaya. Kenapa? Tahun 90-an mahasiswa UPI berjaya. Jadi rata-rata mereka lulusan itu punya N2. Kalaupun tidak lulus N2, dia paling skornya itu kurang 10, kurang berapa, sehingga pada waktu tersebut ya, lulusan kita banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan tanpa memiliki N2. Tapi orang Jepang sudah tahu kalau kualitas lulusan UPI pada saat itu ya memang bagus-bagus dibanding yang lain. Saya memberikan rekomendasi ya pada perusahaan-perusahaan, diantaranya sekarang udah pada jadi pejabat itu murid-murid saya yang ada dari mulai Banten sampai di Bekasi sini ya, termasuk di Purwakarta bahkan. Oke. Nah, ini penelitian evaluatif. Kenapa sekarang mahasiswa UPI secara rata-rata berkurang, menurun prestasinya? Karena jumlah mahasiswa ya. Dulu sampai tahun 90-an ya, jumlah mahasiswa kami, mahasiswa baru itu hanya satu kelas. Paling banyak 40 orang. Itu pun hanya melalui satu jalur masuk. Jalur apa? SBMPTN. Jadi tidak ada jalur lain, tidak ada jalur undangan, jalur PMDK, karena kami tidak percaya dengan jalur PMDK. Kami tidak percaya dengan nilai-nilai rapot yang diisi oleh para guru. Kami lebih baik percaya pada orang-orang yang lulus tes. Asumsinya kenapa? Karena orang yang lulus tes itu sudah terseleksi, dia termasuk orang pandai. Kalau orang pandai, belajar apapun dia akan mudah. Bahkan banyak yang diterima itu yang tidak pernah belajar bahasa Jepang di SMA dan lain sebagainya. Itu pernah berjaya ya. Kebijakan berubah, kurikulum pun berubah, sehingga jalur masuk perguruan tinggi ada 3 jalur sampai sekarang itu ya, bahkan 4. Ada jalur bidik misi, jalur undangan dan lain sebagainya. Ya di dalamnya tetap saja ada penyelewengan di jalur bidik misi. Ada penggelembungan nilai-nilai di rapot dan lain sebagainya. Ya otomatis setelah masuk sini kan seleksi alam. Justru yang berangkat ke Jepang lolos tes membuka gakusa itu bukan orang yang pernah belajar bahasa Jepang, tapi yang tidak pernah belajar bahasa Jepang. Tesnya pun macam-macam, ya. Ada SBMPTN, ada UMUP dan ada jalur rapot dan lain sebagainya. Itulah penurunan di mana-mana terjadi karena cara masuk rekrutmen mahasiswa berubah otomatis akan berimbas. Ya. Inputnya kayak gitu, outputnya juga tidak akan jauh dari itu. Oke. Penelitian berdasarkan tujuannya, nanti Anda harus tahu, harus paham kemana arah penelitian Anda. Ada yang penelitian deskriptif, tujuannya itu deskriptif itu mendeskripsikan fenomena apa adanya secara objektif. Ada prediktif itu membuat ramalan, ya, pencanderaan, atau membuat perakiraan apa yang akan terjadi. Penelitian improduktif itu penelitian untuk pengembangan perbaikan proses yang sedang berlangsung. Kemudian berdasar metodenya, nah ini yang harus Anda pahami. Ada 3 metode yang akan dibahas, nanti Anda masuk sana. Kecuali yang sejarah, ya, yang sejarah tidak akan dibahas panjang lebar. Ada deskriptif. Jadi tujuan juga deskriptif, metodenya deskriptif. Deskriptif apa? Yaitu menjabarkan fenomena yang terjadi sekarang. Sejarah fenomena yang terjadi di masa lampau. Eksperimen tadi, trial and error. Coba-coba, eksperimen. Menguji cobakan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Nah ini, dari sini saja dulu. Anda nanti kemana arahnya. Apa tujuan dan manfaat dari penelitian pendidikan bahasa Jepang? Menemukan teori baru dalam pendidikan bahasa Jepang, yaitu memecahkan masalah. Bisa juga memperbaiki teori lama melalui data baru yang lebih aktual, membuktikan teori lama apakah masih berlaku atau sudah usang. Mengembangkan konsep, alat, teori ya yang dapat diterapkan dalam pendidikan bahasa Jepang. Ujungnya
untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang. Nah, penelitian Anda pun harus ini. Anda baru bisa dikatakan sarjana kalau sudah bisa memberikan sumbangan akademik, yaitu skripsi yang tuntas, yang benar, prosedurnya tidak salah, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan skripsi yang sudah-sudah? Ya, kalau saya diberikan wewenang untuk mensortir skripsi yang layak dan yang tidak, dari skripsi yang ada itu paling 15% yang memenuhi syarat untuk layak. Untung Pak Dedi tidak diberikan tugas untuk itu. Karena ada skripsi yang ece-ece, skripsi yang asal-asalan. Ya, para dosen tutup mata. Yang penting lulus daripada anak ini DO. Nah, Anda jangan sampai begitu. Lulus itu harus benar-benar lulus, mulus, punya kemampuan yang layak. Bukan lulus karena belas kasihan dari para dosen. Karena Anda mau DO dan lain sebagainya. Oke. Ini kuliah pertama ya, baru. Apa yang dijadikan objek penelitian? Nah, ini. Dari sini Anda pilih salah satu yang ada di bawah ini. Ya, tentunya sekarang belum bisa menentukan. Hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran bahasa Jepang, atau istilahnya penelitian kependidikan. Hanya 2 ya. Mencakup hal yang berhubungan dengan pemerolehan bahasa 1 dan 2 ya, pemerolehan atau metodologi media pembelajaran. Nah, ada di sini. Kependidikan. Anda mau uji coba pengajaran huruf kanji, uji coba cara menghafal huruf kanji, uji coba metode pembelajaran Kaiwa dan lain sebagainya, silakan ada di sini. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Jepang atau budaya dan sejenisnya. Ini penelitian linguistik. Anda mau meneliti bahasa Jepangnya sebagai bahan ajar, diteliti dari kajian linguistik. Ada budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada 2 gerbang utama. 1 gerbang ke pendidikan, yang kedua gerbang ke bahasaan. Silahkan Anda dari sekarang. Ya, meskipun wawasan Anda belum kuat, jangan sampai sudah masuk gerbang pendidikan, di tengah jalan Anda mau balik lagi ke gerbang kebahasaan. Dari sekarang banyak baca wawasan. Objek kajian pendidikan seperti apa? Nah, ini objeknya. Kajian kependidikan itu mulai dari program. Di dalamnya ada tujuan yang ditetapkan oleh lembaga, ada kurikulum, ada sumber daya manusia, pendanaan, dan fasilitas. Nah, penelitian seperti ini bukan dilakukan oleh mahasiswa S1, tapi dilakukan oleh pimpinan, oleh atasan. Kalau prodi pendidikan bahasa Jepang mau dikaji, minimal dari dekan, ya, pihak dekan yang melakukan ini. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan itu menyangkut guru, siswa, materi, metode, dan media. Biasanya Anda bercokol di B ini. Kenapa yang C tidak? Hasil. Hasil itu evaluasi, bukan wewenang Anda untuk menilai kemampuan saya mengajar Bunpo, kemampuan saya mengajar ini, bukan Anda. Karena bagaimanapun juga Anda kalau meneliti saya terbalik, ya. Posisi saya masih di atas Anda bagaimanapun juga, baik dari segi pengalaman maupun dari segi penguasaan materi. Jadi di sini boleh Anda mau meneliti kemampuan guru bahasa Jepang dalam mengajar, kemampuan guru bahasa Jepang dalam menguasai materi bahasa Jepang, kemampuan guru bahasa Jepang dalam memberikan evaluasi. Siswa, semua permasalahan yang ada pada siswa, motivasi, minat, kemampuan, kesulitan ada di siswa. Materi, partikel W, partikel D, dan lain sebagainya ada di sini. Metode, ya, metode mengajar. Cara mengajar Bunpo selama ini kurang bagus, cara mengajar Kaiwa selama ini kurang bagus. Saya punya metode, punya teori, atau saya membaca teori ini yang akan saya coba. Media pembelajaran. Dosen kalau mengajar huruf kanji hanya menggunakan kartu dan PowerPoint, kurang efektif. Saya mau mencoba menerapkan media lain yang sudah teruji. Nah, jadi ini lingkari. Anda hanya bercokol di B ini. Jangan merambah kemana-mana, karena dosen lain tidak akan mengizinkan. Kemudian, yang kedua, objek kajian kebahasaan apa? Semua cabang linguistik. Anda harus belajar linguistik. Tadi saya sudah tunjukkan buku dasar-dasar linguistik. Baca di sana. Saya membuat buku itu selama saya kuliah di Nagoya dulu, tahun 1999 sampai tahun 2000, 2 tahun. Selama kuliah, catatan kuliah, saya tuangkan ke dalam buku itu. 2 tahun membuat itu. Sudah direvisi berkali-kali, ya, sampai 5 kali ya, 5 kali revisi. Karena buku itu masih laku keras.
Silakan Anda baca bisa tuntas semalam. Pekerjaan saya 2 tahun bisa Anda transfer ke dalam otak Anda hanya semalam kalau Anda mau membaca ini. Jadi wajar kalau Anda bisa lebih pandai dari saya. Ya. Cabang linguistik, fonetik, fonologi, morfologi, apa itu Anda harus belajar. Karena Anda guru bahasa. Guru bahasa itu harus tahu ilmu bahasanya. Ilmu bahasa itu adalah linguistik. Jelas? Analisis bahan ajar yang diberikan dari sudut linguistik. Anda belajar partikel wa dan enggak, kadang-kadang ada penjelasan dosen atau guru SMA yang menyesatkan Anda. Menyesatkan itu maksudnya mengajar dan menjelaskannya salah. Kalau dosen Anda sudah salah, apalagi Anda nanti ketika mengajar ke anak buah Anda. Analisis kontrastif bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, silahkan Anda kontraskan. Dalam bahasa Sunda ada bahasa halus, dalam bahasa Jepang ada keigo. Apa persamaannya, perbedaan, detilkan. Sehingga orang Sunda jauh lebih mudah belajar bahasa Jepang, utamanya untuk belajar keigo, karena dia punya bahasa halus dalam bahasanya. Sementara orang Betawi, dia akan kebingungan ya. Kenapa sih makan saja dalam bahasa Sunda dan bahasa Jepang harus macam-macam? Ada taberu, ada itadaku, ada mesi agaru, ada kuu. Mereka kan bingung, kok makan kan semuanya juga makan. Karena orang Betawi cukup dengan makan. Kata orang Sunda, enggak, dalam bahasa Sunda macam-macam. Ada tuang, ada neda, ada dahar, ada nyatu, lalebok, tetegek, tetelih, dan seterusnya. Itu kan? Kontrastif budaya bahasa satu dan bahasa Indonesia. Cara memohon orang Indonesia, cara berkenalan, cara mengajak orang Jepang dan orang Indonesia ini harus dipahami baik-baik. Anda berkenalan dengan orang Jepang, tanya alamat, minta nomor telepon, itu sangat tidak sopan. Mereka akan takut, tidak akan mengasih. Sementara di Indonesia kan kebiasaan, nanya nomor HP. Orang Jepang jangan, sebelum kenal. Anda memberikan nomor HP orang Jepang tanpa izin kepada teman Anda, itu juga tidak bagus. Hati-hati, tata krama. Anda harus belajar sopan santun, etika, bukan hanya adat budaya Indonesia, juga orang Jepang. Ya, itu. Kalau mau pintar, harus masagi, harus belajar, harus banyak tahu. Bukan hanya ugal-ugalan, bukan hanya nongkrong, bukan hanya bersolek, godain orang lewat. Itu kalau aku murid Pak Dedi ya, kalau Anda masih begitu. Kontrastif unsur bahasa satu dan bahasa dua. Cabang linguistik bisa. Ya. Analisis kesalahan berbahasa juga bisa, dan lain sebagainya. Nah itu untuk perkuliahan hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Sensei. Silakan. Kalau untuk penelitian gini kan biasanya kan ngelihat penelitian sebelumnya gitu. Itu batas maksimalnya berapa tahun ya, Sensei? Sebenarnya ya, saya termasuk orang yang berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia. Di Indonesia itu ada batasan. 15 tahun katanya ya referensi sudah usah. Saya enggak. Di Jepang enggak. Kalau saya karena belajar di Jepang. Teori siapapun kalau memang masih berlaku silahkan pakai. Buktinya apa? Saussure membuat buku itu tahun 1906. Sampai sekarang masih dipakai. Di Jepang ada ahli tata bahasa, Yamada namanya, membuat bukunya itu 1916 ya, masih dipakai. Nah di Indonesia kadang-kadang harus 15 tahun dan lain sebagainya, karena dianggap kalau sudah 15 tahun sudah usang dan lain sebagainya. Jadi Anda nanti kalau saya pembimbingnya saya tidak akan melarang. Tapi kalau orang lain 15 tahun. Itu Chomsky kan, tahun 57 dia mengeluarkan teori. Sampai sekarang masih dipakai. Ya. Saya mempelajari linguistik kognitif baru muncul itu tahun 87. Sekarang masih baru itu dikatakannya, karena teorinya belum banyak diketahui orang-orang. Jadi seperti itu. Ya, di kita kadang-kadang ada kendala. Ya, kecuali kalau dari skripsi, mungkin saja kondisi sudah berubah, keadaan sudah berubah, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dibuat oleh skripsi 15 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Ya, bisa beri gambaran. Mudah-mudahan saja saya yang membimbingnya. Kalau saya tidak akan melarang Anda menggunakan buku tahun berapapun, yang penting teorinya bukan bukunya. Ya. Oke, yang lain silakan. Saya izin bertanya. Ya.
masih berhubungan sama referensi buat penelitian itu. Jadi untuk skripsi ini kan tadi dari yang intinya salah satu dari sumbernya itu adalah penelitian-penelitian atau skripsi yang dari sebelum-sebelumnya gitu ya, Sensei. Nah, untuk referensi tersebut, apakah pemilihannya itu harus dengan tema atau topik yang sama persis, atau mungkin bisa seperti jadi skripsinya itu membahas tema atau topik yang berbeda, namun menyinggung ada menyinggung sedikit gitu, atau satu dua atau beberapa hal tentang tema yang akan kita teliti, bagaimana? Ya, setiap penelitian itu harus ada referensi penelitian terdahulu. Kalau Anda mengatakan bahwa hal ini belum pernah ada yang meneliti, itu bohong. Jangan dilanjutkan kalau pernyataannya seperti itu. Ya, penelitian terdahulu bisa persis sama dengan apa yang Anda lakukan, tapi misalnya kondisinya berbeda, tempatnya berbeda, atau kelasnya berbeda, itu bisa tidak masalah. Judul lagu pun banyak judul yang sama kan, tapi isinya beda, musiknya beda, tidak masalah. Nama orang pun sama, nama Dede itu ada di mana-mana, tapi setiap orang punya ciri khas tersendiri. Itu. Jadi boleh yang persis sama, boleh juga yang menyerempet. Kalau Anda meneliti tentang partikel wa, ya misalnya, Anda pusatkan wa yang artinya apa, Anda baca artikel-artikel dalam bahasa Jepang yang membahas tentang wa dari berbagai sudut. Karena itu akan menambah wawasan Anda. Ya, itu gambaran. Oke, yang lain. Pak izin bertanya. Tadi kan di bagian tujuan atau apa itu yang salah satunya adalah si penelitian itu adalah untuk menemukan teori baru. Nah kalau misalkan menemukan teori baru, ntar si isinya tuh kali kita nggak mungkin punya data nggak mungkin punya data dari teori baru kita itu, soalnya kan teorinya masih benar-benar baru gitu, belum pernah ada, mungkin ada gitu, tapi kayak teori yang nggak umum gitu. Makanya baca hasil penelitian terdahulu sedetil mungkin. Ketika saya nulis disertasi, ya, ada 4.000 artikel yang saya baca. Anda tidak akan percaya. Saya menulis tentang kalimat pasif, itu yang ada di buku kalimat pasif tadi. Silakan dilihat. Teori baru itu tidak usah teori muncul baru. Dari pemilihan, dari apa. Orang-orang selama ini mengatakan bahwa kalimat pasif langsung itu hanya 3 bentuk. Setelah saya ini kan ada 18 itu kalimat pasif. Ada alasan dan lain sebagainya. Jadi tidak usah baru muncul, bisa saja orang lain memilah 7, saya pilih jadi 5, atau sebaliknya saya perlu dipilah menjadi 14 misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi hal baru yang tidak tersentuh orang lain, itu maksudnya. Bisa meluruskan karena orang masih memilah kalimat pasif ini begini, kalimat pasif itu begitu. Ya, ternyata perlu ada pemilahan. Itu baru juga, ya. Oke. Yang lain. So, dari sekarang Anda pikirkan apa gerbang mana yang akan Anda masuki. Makanya buku yang tadi, kalau Anda mau ke gerbang kebahasaan, baca dasar-dasar linguistik. Kalau mau ke gerbang pendidikan, baca penelitian pendidikan dan evaluasi pendidikan. Ya, silakan. Sekarang Anda masih bingung, ya, tidak masalah. Sekarang Anda rasakan saja. Setiap materi bahasa Jepang yang tidak Anda kuasai itu kenapa? Itu kenapa dulu? Kenapa Anda tidak bisa menjawab soal-soal N2 atau N3? Itu kenapa? Dan lain sebagainya. Oke, masih ada pertanyaan? Lebih, saya akan tutup dulu untuk hari ini. Itu, Sensei, Ya. maaf, izin bertanya itu, saya telat masuk. Absen, kamu tuh kelas berapa? 6B, masuk ke 6B saya. 6B, kamu tuh senpai ya? Iya. Si Patih ada nggak? Hanya kamu saja. Patih, kamu ada nggak? So, Mugia, kamu sedang nulis skripsi kan? Sekarang nggak? Saya non skripsi. Kan akhirnya kamu terlari kan itu. Rahadian, nggak ada? Oke, baik. Kita jumpa lagi nanti minggu depan ya. Siapkan saja, baca saja. Ya, materi apa nanti silabusnya akan saya tayangkan juga di spot
Baik, ya untuk hari ini karena saya dari jam 7 pagi ya, udah habis suaranya. Kita akhiri saja sampai di sini. Ya, mata raisu. Minasan gambatte kudasai. Yo, tsukete kudasai ne.